Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membagikan hasil ujian murid dari Google Form ke file PDF. Oke, kita simak baik-baik ya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengklik link penilaian atau respon dari Google Form yang sudah kita dapatkan. Maka akan tersambung ke respon hasil ujian murid yang sudah diselesaikan. Kita cek data-data murid yang sudah terkumpul di respon Google Form sesuai nama dan kelas. Kemudian kita ke menu file dan klik tombol download. Di sini ada banyak pilihan. Kemudian kita klik download ke Microsoft Excel. Jika file sudah terdownload, kita open file dan kita otomatis langsung masuk ke menu atau file Microsoft Excel yang baru. Kita pencet enable editing, kemudian kita cek apakah data-data yang kita download ini sudah sesuai dengan respon yang sebelumnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menambah satu sel di samping sel yang sudah diisi. Caranya kita klik menu insert di atas, yaitu insert cell, maka sel berikutnya akan bertambah. Setelah selesai menambah sel baru di setiap jawaban yang dimiliki oleh murid, kita cek kembali apakah sudah ditambahkan semua sel-sel setelah kolom jawaban. Fungsi sel-sel baru yang kita tambahkan adalah untuk menuliskan kunci jawaban yang akan ditaruh di Microsoft Word. Dan selanjutnya kita hilangkan data yang tidak diperlukan, karena di data ini saya memiliki respon murid dari 3 kelas dan saya akan mengambil dari kelas 1-2. Maka kelas 1-1 dan kelas 1-3 saya hapus semua respon muridnya dan saya sisakan respon murid milik kelas 1-2. Ini adalah data yang akan saya olah menjadi bentuk file PDF dan dibagikan ke murid. Kita tuliskan kode untuk respon yang sudah terisi, kita tulis soal nomor 1, dan untuk sel yang baru kita tuliskan angka 1 yang menandakan bahwa itu adalah jawaban untuk soal nomor 1, dan kita tulis begitu sampai soal ke-25. Setelah selesai memberikan kode soal atau kode jawaban, selanjutnya kita ke link Google Form soal yang sudah dikerjakan oleh murid. Bisa dilihat dari soal yang ada, soal ini memiliki beberapa kode. Yang pertama adalah kode 3.2, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sampai nomor 4. Kemudian kita kembali ke
data jawaban murid. Di soal nomor 1, 2, 3, sampai 4, kita tambah lagi satu sel untuk menuliskan nilai dari KD tersebut. Kita ikuti langkah selanjutnya, yaitu KD 4.2 dari nomor 5, nomor 6, nomor 7 sampai nomor 8. Kita ikuti seperti langkah yang pertama, yaitu kita tulis dengan menambah kolom insert cell di sel baru setelah soal nomor 8 untuk menuliskan skor nilai milik murid. Kita ikuti langkah-langkah seperti ini sampai soal ke nomor 25. Langkah berikutnya, kita jadikan hasil jawaban yang ada di respon ini sebagai kunci jawaban dan kita salin di sel yang kosong sebagai jawaban milik murid. Setelah itu, kita beri warna yang berbeda agar kita tahu sel ini berisi jawaban milik murid. Sambil kita lihat antara kunci jawaban dan jawaban murid. Apabila tidak sama, maka kita beri kunci jawaban yang benar dengan cara diberi tanda kurung dan memasukkan jawaban yang benar di dalam tanda kurung tersebut. Contohnya seperti jawaban yang ada di layar hadapan Anda. Jawaban murid adalah B dan kita masukkan jawaban yang benar, yaitu abjad C. Kita beri dengan warna merah, kita blok agar kita tahu bahwa jawaban anak tersebut adalah salah dan terlihat. Apabila ditemukan jawaban yang salah lagi, maka kita ikuti seperti cara-cara yang sebelumnya. Untuk mengisi skor, kita lihat di sini ada skor 3.4. Maka kita lihat jawaban murid yang ada di nomor sebelum-sebelumnya. Apabila tidak ada kesalahan, maka kita beri nilai 100. Apabila ada jawaban murid yang salah, maka kita ganti skornya menjadi 75 karena di sini 1 KD ada 4 soal. Satu soal kita beri poin 25. Jika salah satu, maka poinnya menjadi 75. Kita lakukan langkah seperti ini hingga selesai.
Begitu juga untuk soal isai atau isian, kita harus cek perintah soal dan kita copy kunci jawaban dan kita cari jawaban yang benar, kemudian kita perbaiki jawaban-jawaban murid yang salah. Kita selesaikan sampai di soal ke-25. Apabila jawaban anak salah, maka kita beri tanda atau kita blok dengan warna merah. Jika sudah selesai semuanya, kita beri poin dan kita hitung jawaban-jawaban murid yang salah. Setelah selesai, kita cek kembali data murid atau jawaban murid dari awal hingga akhir. Lalu kita tentukan skor yang murid dapatkan dari jawaban yang mereka isi, apa semua jawaban benar atau ada salah di setiap soalnya. Setelah kita cek semua isian jawaban murid, langkah selanjutnya kita akan buka folder soal yang ada di Microsoft Word. Kita klik enable editing, kemudian kita cek soal yang ada di Microsoft Word apakah sudah sesuai dengan hasil respon yang sudah dikerjakan oleh murid. Kita cek soal-soal. Di sini soal-soal yang saya punya sudah sesuai KD-nya dan sesuai dengan soal yang kita salin di Google Form. Langkah selanjutnya, kita klik di table tools yaitu mailings, kemudian select recipients and use an exciting list. Kita ambil folder yang ada di luar, yaitu folder Excel yang tadi. Kita ambil di menu download, klik OK, dan selanjutnya kita masukkan kode yang sudah kita tulis di Microsoft Excel sebelumnya. Yang pertama, di menu nama lengkap kita klik nama lengkap. Nanti akan terhubung dengan Microsoft Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian skor. Di sini adalah di kompetensi dasar 3.2 kita tulis skor 3.2. Kemudian kompetensi dasar 4.2 kita pilih kode yang kita tulis yaitu skor 4.2. Seperti itu sampai selesai kita tulis di tabel nilai. Selagi kita membuka Microsoft Word dan menghubungkan dengan folder yang ada di luar, maka folder Excel itu tidak bisa kita buka karena kita sedang menghubungkan antara jawaban dari Microsoft Excel kita pindahkan ke Microsoft Word. Selanjutnya kita rapikan lembaran-lembaran atau data-data yang tidak berfungsi di lembar jawaban ini. Kita rapikan sesuai teks dan isian jawaban yang lain.
dan kita masukkan kunci jawaban seperti kita memasukkan data dan nilai skor di atas. Kita masukkan dengan kode yang sudah kita buat sebelumnya di Microsoft Excel. Misalnya nomor 1, kodenya M_1. Kita menulisnya di Excel 1, maka kita pilih data itu dan kita masukkan sebagai kode atau kunci jawaban milik murid. Kita selesaikan sampai ke nomor 25 di soal yang sudah tersedia. Dan kita edit-edit agar lembaran jawaban yang akan dikirimkan ke murid rapih ketika diterima. Jika sudah selesai, kita perhatikan kembali soal, kemudian kita pencet mailings dan kita klik preview result. Nah, nanti lembaran jawaban murid akan berubah otomatis sesuai nama-nama lengkap dan absen yang sudah tersambung oleh Microsoft Excel sebelumnya. Semua data yang ada di Microsoft Excel seperti nilai murid dan jawaban yang salah atau jawaban yang sudah kita perbaiki akan muncul di lembaran Word ini karena file Word dan Excel sudah disambungkan. Kita cek sampai nomor absen ke-26. Bisa dilihat di layar Anda, skor yang terdapat di depan berubah-ubah. Langkah terakhir, kita kembali ke absen nomor 1, kemudian klik file dan export to PDF. Dan kita buat folder baru, kemudian kita masukkan folder di new folder yang sudah kita buat. Kita beri nama folder ini sebagai folder PH tema dan tuliskan sesuai data yang Anda inginkan. Dan kita lakukan langkah-langkah ini sampai ke absen nomor 26. Dan hasil folder PDF akan langsung terlihat seperti yang ada di depan layar Anda. Bisa dicek apakah sudah rapih atau belum. Kemudian kita lakukan langkah-langkah ini, yaitu ekspor dari Word ke PDF sampai absen murid selesai kita kerjakan. Sebelum keluar dari file Word, kita pastikan sudah selesai dan kita tidak usah mengklik nomor save. Kemudian kita cek apakah data kita sudah lengkap dan siap dibagikan kepada murid-murid. Sekian tutorial dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share.